Tagline Haji Ramah Lansia digunakan Kementerian Agama dalam menyambut ibadah haji 1445 Hijriah atau di tahun 2024 ini, salah satunya dengan memprioritaskan kebutuhan para lansia dan juga disabilitas dalam menjalani ibadah haji tanpa mengurangi syarat sah ibadah. Namun soal suhu yang juga sangat tinggi yang sempat mencapai angka 48 derajat Celcius juga tentu menjadi tantangan. Lalu bagaimana kondisi terkini dan juga strategi penanganan kesehatan bagi para jemaah di sana? Dan untuk membahasnya sudah bersama kami dua orang narasumber yang tersambung lewat sambungan online. Pertama adalah Kepala Seksi Kesehatan Haji Daerah Kerja Mekah, ada Nurul Jamal, dan kemudian Ketua Umum Himpunan Penyelenggara Umroh dan Haji atau HIMPUH, M. Firman Taufik. Assalamualaikum, selamat sore waktu Indonesia. Ada Pak Jamal dan juga Mas Firman, apa kabar? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik. Baik, Saya alhamdulillah. alhamdulillah kabar baik Bapak-Bapak sekalian. Saya langsung saja kalau begitu saya ke Pak Jamal terlebih dahulu. Jadi sejauh ini bagaimana kemudian evaluasi pelaksanaannya? Apakah kemudian soal suhu yang juga menjadi tantangan ini menjadi apa ya? Semacam hambatan begitu bagi jemaah kita di sana, Pak Jamal? Baik, dapat kami laporkan beberapa kondisi di Arab Saudi. Alhamdulillah saat ini jemaah sudah berada di Mina untuk melakukan lontar Jamarat. Setelah tanggal 9 berada di Arafah dan digeser ke Musdalifah. Dan memang seperti yang kita ketahui bahwa suhu saat ini kisarannya cukup lumayan gitu ya, lumayan panas. Tetapi kami berusaha untuk melakukan setiap tindakan untuk mengurangi resiko dari panasnya suhu yang di Arab Saudi. Seperti melakukan promosi kesehatan ke jemaah haji agar selalu minum, selalu membatasi diri tidak bergerak di siang hari, seperti itu. Tapi kemudian adakah semacam pendampingan begitu Pak Jamal? Angkanya kan untuk lansia kalau data yang kami dapatkan ada sekitar 21%, kurang lebih 45.000 orang dari total jemaah. Apa yang kemudian menjadi tantangan dalam kemudian khususnya para lansia ini? Ya, tantangan yang kita hadapi memang penanganan lansia pada tahun ini kan alhamdulillah sudah bisa dikatakan baik ya. Karena dari sisi kesehatan juga kami melakukan pendampingan mulai dari kloter di sektor sampai di pos di Arafah, Musdalifah dan Mina. Jadi ada beberapa pos kesehatan yang kita bangun. Oke. Satu yang besar di Mina dan 6 pos satelit di jalur 5 pos satelit di jalur Jamarat, sehingga lansia pun pada saat misalkan lontar jumroh itu kami masih bisa mengawasi untuk kesehatannya. Oke, baik. Saya ke Mas Firman kalau begitu. Jadi bagaimana kemudian HIMPUH melihat di tahun ini angka lansia cukup besar, kemudian tantangannya juga cukup besar begitu Mas. Apakah kemudian yang diklaim Pak Jamal tadi memang begitu yang terjadi di sana? Baik, kami berbeda dengan apa yang dilakukan oleh Pak Jamal karena HIMPUH itu anggotanya adalah para penyelenggara ibadah haji khusus, Mas Bram. Beda dengan pemerintah yang menghandle jamaah haji reguler. Kami jumlah jamaah lansianya tidak sebanyak jamaah haji reguler. Kurang lebih kalau normalnya sekitar 177, kemudian ditambah dengan adanya kuota tambahan 10.000 juga tidak sampai 200 atau 300 orang saja. Dan untuk lansia ini juga beda dengan pemerintah. Kalau pemerintah itu terpusat, pemerintah reguler itu terpusat, operatornya adalah Kementerian Agama, sedangkan kalau kami terpencar di ratusan travel. Jadi penanganannya jauh lebih mudah, jauh lebih simpel, karena dia tidak tersentralisir menjadi satu, jadi ada di beberapa. Kurang lebih begitu, Mas Pram. Oke, tapi soal pendampingan itu, Mas Firman, adakah juga yang kemudian menjadi hal yang berbeda yang terjadi pada tahun ini? Untuk pendampingan sama dengan yang sudah berjalan selama ini, artinya masing-masing jamaah lansia ini ditangani langsung oleh PIHK-nya, oleh penyelenggaranya. Jadi mereka betul-betul jauh lebih terjaga, jauh lebih aman, karena betul-betul tidak terlalu banyak dalam satu PHK. Seperti contoh di beberapa anggota HIMPUH
mungkin hanya 2 sampai 5 orang saja jumlah lansianya, kemudian sisanya adalah jamaah-jamaah non lansia. Hmm. Jauh lebih mudah penanganannya. Oke, baik baik. Oke, kalau begitu saya ke Pak Jamal kembali begitu. Jadi Pak Jamal, ini yang juga menarik perhatian ketika kami mendapatkan informasi ada beberapa jemaah dari Yordania yang katanya juga meninggal dunia karena soal cuaca ini. Nah, apa yang kemudian bisa dilakukan teman-teman PPH di sana untuk juga mengingatkan kembali para jemaah untuk bisa mengantisipasi hal tersebut begitu Pak Jamal? Ya, jadi kami dari kesehatan segencar-gencarnya untuk melakukan promosi kesehatan ke jemaah yang saat ini berada di Mina, bagaimana menjaga kondisi dengan minum air putih yang cukup, istirahat, tidak memaksakan diri untuk melontar di siang hari gitu ya, dan tidak melakukan hal-hal yang membuat mereka kelelahan. Jadi kita menjaga seperti itu agar angka kesakitan dan kematian di air musnah ini dan pasca air musnah nanti itu bisa kita tekan. Termasuk inikah soal badal jumroh itu juga disiapkan sebagai antisipasi begitu Pak Jamal? Iya, jadi badal jumroh nanti teman-teman Kemenak sudah menyiapkan yang harusnya tidak dia jumroh karena usia segala macam itu memang dibadal jumrohkan. Tuh. Oke, baik. Terakhir kalau begitu saya ke Mas Firman. Jadi pertanyaan yang sama begitu. Jadi ketika tadi dikatakan Pak Jamal tidak bisa dilakukan di siang hari, begitu juga kah dengan para jamaah yang koordinir oleh Himpuh begitu, Mas Firman? Untuk jemaah yang dikoordinir oleh Himpuh, waktu melempar jumrohnya itu juga variatif, Mas Bram. Ada yang dapatnya rata-rata kalau Asia Tenggara itu diizinkannya adalah setelah zuhur. Karena zuhur itu waktu yang dimana semua orang melempar. Kami biasanya dikondisikan antara sore atau sampai malam hari, biasanya demikian. Dan alhamdulillah untuk pelontaran yang hari pertama, ini hari kedua pelontaran sampai dengan hari ketiga nanti masih berjalan dengan lancar. Belum ditemukan masalah-masalah yang sifatnya signifikan atau berbahaya buat ke jamaah sendiri. Oke, baik baik. Tentu harapannya hingga proses akhir puncak ibadah haji ini bisa berjalan lancar dan tanpa hambatan, khususnya untuk jemaah kita Indonesia. Terima kasih atas waktu para narasumber. Ada Mas Firman Taufik, Ketua Himpuh, dan juga Pak Nurul Jamal, Kepala Seksi Kesehatan Haji Daerah Kerja Mekah, telah bergabung sama kami. Selamat sore waktu Indonesia dan sehat selalu semuanya.